Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita masuk di video kali ini, kita akan masuk ke ad-darsus tsalis, ke pelajaran yang ketiga. Nah, di sini insyaallah kita akan membahas tentang nakiroh dan ma'rifah. Jadi di sini misal contohnya baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Jadi ketika dia baitun bertanwin di sini nah ini kita sebut namanya isim yang nakir alias umum. Jadi isim yang umum. Jadi kalau kita artikan baitun adalah sebuah rumah. Sedangkan al-baitu ini kita sebut namanya ma'rifah. Ma'rifah ini berarti sudah diketahui. Kebalikan dari nakirah. Al-baitu rumah itu. Baitun sebuah rumah. Al-baitu rumah itu. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Qalamun sebuah pulpen. Al-qalamu pulpen itu. Kitabun al-kitabu. Kitabun al-kitabu. Kitabun sebuah buku. Al-kitabu buku itu. Jamalun al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Jamalun seekor unta. Al-jamalu unta itu. Lalu masuk ke kalimat yang setelahnya. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Gitu ya. Nah, jadi di sini ada gambar pulpen dia patah. Jadi al-qalam artinya pulpen itu. Maksurun patah. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-bab ini artinya pintu itu. Maftuh artinya terbuka. Jadi pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu sedang duduk. Al-waladu anak laki-laki. Jalisun duduk. Jadi anak laki-laki itu duduk. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Guru itu waqifun artinya berdiri. Al waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anak laki-laki itu duduk dan guru itu berdiri. Ya, kita masuk ke yang setelahnya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru. Al-kitab artinya buku. Jadidun artinya baru. Wal qalamu dan pena itu, pulpen itu qadimun lama. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Lalu yang kedua, al-himaru shaghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru shaghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil. Shaghir artinya kecil. Wal hisan dan kuda itu besar. Yang ketiga, al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun. Kursi itu patah. Lalu yang keempat, al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun.
sapu tangan itu, al-mindil ini sapu tangan. Wasikhun artinya kotor. Nomor 5, al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Alma ini artinya dingin, air, maaf. Air itu dingin. Baridun artinya dingin. Lalu nomor 6, al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Al-qamar ini artinya bulan. Jamil artinya indah. Indah, cantik, bagus. Nah, itu jamil ya. Lalu yang ketujuh, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat. Jadi al-bait artinya rumah, qaribun dekat, wal masjidu dan masjid itu ba'idun jauh. Nomor 8, al-hajaru thaqilun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Wal waraqu khafifun. Al-hajar di video sebelumnya artinya batu ya, artinya batu. Thaqil artinya berat. Al-waraq di sini artinya daun. Khafif artinya ringan. Jadi al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun artinya batu itu berat dan daun itu ringan. Lalu yang nomor 9, al-labanu harun. Al-labanu harun. Al-laban artinya susu. Harun artinya panas. Jadi susu itu panas. Yang nomor 10, al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Al-qamis artinya kemeja. Nadhifun artinya bersih ya. Kita lanjut yang selanjutnya. Di sini kita masuk ke tamarin. Iqra waktu ma'dhabti awakhiril kalimat. Bacalah. Iqra artinya bacalah. Waktub dan tulislah. Ma'dhabti dengan ketentuan akhir-akhir kalimatnya. Atau maksudnya di sini apakah dia tanwin belakangnya atau dia beralif lam. Nah, jadi di sini adalah satu syarat untuk menjadi isim ini. Kalau dia tidak bertanwin ya berarti beralif lam gitu. Jadi untuk setiap isim di dalam bahasa Arab ini dia pasti harus selalu bertanwin atau beralif lam, kecuali nanti ada beberapa keadaan ya. Nah, kalau misalnya sebuah isim itu sudah beralif lam maka tidak boleh bertanwin. Atau ketika isim itu bertanwin maka tidak boleh beralif lam. Karena kenapa? Karena dia beda ya. Untuk yang bertanwin berarti dia menunjukkan kalau itu adalah nakiroh, sifatnya umum. Kayak tadi baitun sebuah rumah. Sedangkan kalau yang memakai alif lam ini dia sudah ma'rifah. Berarti rumah itu. Gitu. Nah, ini jelas berbeda. Maka kita tidak boleh bilang al-baitun. Itu enggak boleh. Misal kita bilang al-baitun. Nah, ini salah. Kenapa? Karena sudah ada alif lam tapi masih bertanwin juga. Harusnya salah satunya saja. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini ketika dia ada alif lamnya berarti harokatnya hanya dhammah saja. Tapi ketika tidak ada alif lamnya berarti kita pakai tanwin. Dhammah, dhammatain. Nah, silahkan kita baca bareng-bareng ya di sini. Yang pertama, masjidun. Kenapa? Karena tidak ada alif lam sini ya. Lalu yang kedua, al-masjidu. Karena ada alif lam. Al-ma'u.
Kalau yang selanjutnya maun, karena nggak ada alif lam. Al-baitu, babun, qalamun, al-qalamu. Al-kalbu, kalbun, qamisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisanu, hisonun. Gitu. Lalu untuk yang tamrin yang kedua, Iqra waktu. Nah, di sini juga sama. Di sini tulisannya gundul ya. Jadi kita harus cari tahu lagi di halaman yang sebelumnya. Nomor pertama, al-maktabu. Gimana ini? Al-maktabu maksurun. Berarti artinya meja itu patah. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Lalu yang ketiga, al-qamisu wasikhun. Al-qamisu wasikhun. Baju itu atau kemeja itu kotor. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Yang kelima, al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Lalu yang ketujuh, al-labanu baridun wal ma'u harun. Baridun. Susu itu dingin dan air itu panas. Yang kedelapan, al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Waqif berdiri. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Ba'id artinya jauh. Nomor 10, al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Nah, jadi ini sebenarnya ada materi yang kita sebut namanya mubtada dan khobar. Yang mana susunan kata yang pertama ini dia pasti mubtada. Ini belum Ana jelaskan. Ini kita sebut namanya mubtada. Jadi mubtada ini apa? Mubtada adalah setiap isim di awal kalimat. Mubtada, setiap isim di awal kalimat itu pasti mubtada. Dan mubtada ini dia harus selalu ma'rifah. Di awal kalimat dan dia ma'rifah. Nah, makanya di sini kita temui al-maktabu, al-qamisu, al-masjidu, gitu ya. Nah, ini kita sebut namanya mubtada karena dia pertama di awal kalimat dan dia ma'rifah. Kedudukannya sebagai mubtada. Sedangkan yang kedua, pada kata yang kedua ini kita sebut namanya khobar. Kedudukannya sebagai khobar. Khobar ini adalah pelengkap untuk mubtada. Pelengkap untuk mubtada dan dia nakiroh. Dan dia nakiroh. Jadi kalau misalnya kita hanya bilang al-maktabu tanpa menjelaskan kalau dia itu maksurun, gitu ya. Nah, al-maktabu, meja itu. Pasti nanti akan timbul pertanyaan, meja itu kenapa? Kalimatnya belum sempurna.
Nah, untuk menyempurnakan kalimat tersebut kita harus mendatangkan khobar atau si penjelasnya, yaitu maksurun. Jadi meja itu patah. Mubtada harus ma'rifah dan khobar harus nakirah gitu ya. Nah, ini semuanya sama untuk yang tiap dua kalimat, dua kata gitu ya. Al-maktabu maksurun, al-labanu baridun. Ini juga sama. Al-laban di sini mubtada, baridun khobar. Ma'un mubtada, harun khobar gitu ya. Walaupun di sini maknya dia nggak di awal kalimat, tapi karena ini ada wa, seakan-akan kita ambil dia kalimat baru gitu ya. Jadi ini kalimat gitu. Lalu untuk yang ketiga di sini imla'il faragh fi ma yali biwad'il kalimatil munasibah minal kalimatit taliyah. Isilah yang kosong berikut ini dengan meletakkan biwad'il kalimah, dengan meletakkan kata yang sesuai, munasibah artinya sesuai, minal kalimatit taliyah dari kata-kata berikut ini. Nah, nanti silahkan diisi gitu ya. Silahkan diisi, nah boleh dilihat ke halaman yang sebelumnya ya. Silahkan di pause dulu, boleh dikerjakan dulu, nanti kita kerjakan setelah ini bareng-bareng. Ya, anak anggap sudah mengerjakan ya, sudah di pause, sudah mengerjakan. Lalu kita isi bareng-bareng. Misal contohnya di sini yang pertama ada al-hajaru, batu. Batu ini lebih tepatnya pakai yang mana? Berarti al-hajaru thaqilun. Dia lebih tepat pakai thaqilun. Batu itu berat. Nomor 2, al-babu, pintu itu. Apakah pintu itu panas? Enggak. Apakah pintu itu ringan? Enggak juga. Yang lebih tepat di sini al-babu maftuhun. Ya, nomor 3, al-qamaru. Apakah al-qamar khafif? Enggak. Apakah qamar ringan? Enggak. Apakah al-qamar panas? Enggak juga. Jadi yang lebih tepat di sini al-qamaru jamilun. Qamaru jamilun. Lalu yang nomor 4, al-waraqu, jelas ringan. Al-waraq ini artinya daun. Khafifun. Lalu yang kelima, al-mindilu, sapu tangan. Sapu tangannya kenapa? Nah, di sini tinggal ada dua pilihan aja, antara wasihun atau harun. Jelas kalau mindil nggak bisa harun, berarti jawabannya al-mindilu wasihun. Lalu yang keenam, al-labanu. Nah, yang terakhir harun. Al-labanu harun. Gitu. Nah, untuk yang tamrin yang keempat, di sini kita, kalau tadi tamrin yang sebelumnya ya, kita mengisi khobarnya. Nah, sekarang kita disuruh untuk mengisi mubtadanya gitu ya. Nah, boleh nanti diisi masing-masing diisi sendiri ya gitu. Nah, ini insyaallah mudah, tinggal dilihat aja dari halaman yang sebelumnya. Kita langsung ke al-kalimatul jadidah, ke kosakata baru. Ada al-qamaru artinya bulan, jadidun artinya baru, qadimun artinya lama, wasihun kotor, nadhifun bersih, harun panas, baridun dingin, soghirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun patah, thaqilun berat, khafifun ringan, jamilun indah, cantik atau bagus, waqifun berdiri, jalisun duduk. Ya, sekian untuk video kali ini. Jika dirasa videonya bermanfaat, silahkan bantu subscribe atau
share ke teman-teman kalian ya. Syukran ala husni ihtimamikum wastima'ikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.